Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Trihardini, NIM 1924 10 10 1035 dari kelas Data Mining A, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada modul 7, yaitu klasifikasi naive Bayes. Kita langsung ke soalnya. Untuk tugasnya itu yang nomor 1, yaitu ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu tuliskan akurasinya. Nah, sekarang kita langsung ke kode programnya. Sebelum memproses datasetnya, pertama kita import terlebih dahulu library-nya atau modulnya. Pertama saya menggunakan pandas, kemudian sklearn untuk split data testing dan data trainingnya nanti. Kemudian di sini sklearn.naiveBayes ini untuk klasifikasi naive Bayes-nya nanti. Nah, pertama-tama kita buka dulu file CSV-nya, kita baca terlebih dahulu menggunakan pd.read_csv, kita masukkan judulnya, lalu dataset ini kita masukkan ke variabel df. Nah, selanjutnya ditampilkan 5 baris teratasnya. Kemudian untuk melakukan klasifikasinya, pertama kita tentukan dulu mana yang akan menjadi kelas dan mana yang akan menjadi atribut. Nah, di sini untuk kelasnya saya menggunakan variety, sedangkan atributnya itu sepaleng, sepaluit, petaleng, dan petaluit. Kemudian kita membuat variabel baru namanya input. Nah, input ini nanti akan berisi data frame, yang mana data frame tersebut sudah di drop kolom variety-nya, atau kolom variety-nya nanti dihapus dan yang 4 kolom ini dimasukkan ke variabel input. Selanjutnya variabel target. Variabel target ini berisikan data frame pada kolom variety-nya, jadi yang ininya, yang setosa ini. Lalu kita tampilkan inputnya, maka hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk targetnya sendiri hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita cek apakah di kolom-kolom tersebut ada data yang kosong. Kan ini yang ditampilkan cuma 5 teratas, jadi kita cek apakah ada yang kosong. Nah ternyata hasilnya data kolom tersebut terisi semua. Selanjutnya kita di sini kita split data training dan data testingnya, jadi menggunakan perbandingan 0,3, 0,2, dan 0,4 sesuai dengan soal yang diberikan Bapak Ibu dosen. Nah, di sini kita buat variabel model untuk menyimpan Gaussian NB-nya ya, untuk klasifikasinya nanti. Nah, kemudian kita model.fit ya, ininya X-train dan Y-train-nya, lalu kita hitung skor akurasinya. Kalau di run itu seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang menggunakan perbandingan 0,2 itu hasilnya 0,96 sekian, dan yang menggunakan perbandingan 0,4 itu hasilnya 0,95. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dataset adult. Jadi untuk langkah pertama ini sama, kita import lebih dahulu library-nya atau modulnya menggunakan pandas dan sklearn. Selanjutnya kita baca file CSV-nya dan kita tampilkan 5 baris teratas. Di sini ada 13 tabel, yang mana tabel-tabel ini tuh kolomnya nggak semua berisi integer, jadi ada yang string seperti ini. Nah, untuk memudahkan klasifikasi, kita hapus terlebih dahulu kolom-kolom yang bernilai string, karena kalau nggak dihapus nanti waktu di split itu error. Jadi kita hapus kolom-kolom yang bernilai string seperti work class, education, marital status, occupation, relationship, race, dan native country. Kemudian in place sama dengan true, ini maksudnya supaya bisa memodifikasi data asli tanpa harus membuat data salinannya. Nah, kalau ditampilkan tuh seperti ini. Nah, ini kita tentukan dulu mana yang akan menjadi kelasnya atau targetnya.
Nah, di sini ya kita gunakan income sebagai targetnya. Nah, di sini kita buat variabel input untuk menampung data frame yang kolom income-nya udah di drop ini ya. Jadi nanti yang masuk tuh dari kolom age sampai hours per week. Terus untuk targetnya kita buat untuk menampung kolom income, kemudian kita tampilkan hasilnya seperti ini dan yang target seperti ini. Nah, di sini ada satu yang perlu kita olah lebih lanjut, yaitu pada kolom gender. Jadi di sini kan masih berupa male, dan female. Nah, di sini kita membuat variabel baru, yaitu variabel dummy. Nah, dari variabel dummy ini nanti kita akan memecah gender tersebut menjadi female dan male, lalu dimisalkan dengan angka seperti ini. Jadi kita buat variabel dummies, kemudian pd.get_dummies input.gender. Jadi gendernya ini tadi ya yang dipecah. Nah, lalu kita tampilkan hasilnya seperti ini. Ini maksudnya seperti ini. Jadi kalau di female-nya 0, di male-nya 1, berarti dia gendernya itu male. Sedangkan kalau di female 1, di male-nya 0, berarti dia gendernya female. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena kolom gender tadi udah dipecah, jadi kita gabung lagi terlebih dahulu menggunakan ini pd concat. Jadi variabel input tadi kita gabungkan semua ya, antara input dan dummies-nya menggunakan pd.concat, lalu kita tampilkan. Nah, di sini ya, di sini sudah ditampilkan kolom female dan male-nya, tapi untuk female dan male ini kan pakai satu kolom aja udah cukup sebagai perwakilan. Jadi kalau di female 0, otomatis dia itu gendernya male. Nah, maka dari itu kita hapus salah satunya. Di sini yang saya hapus itu kolom male dan gender, karena gender tadi udah diwakilkan dengan female ya. Sini kita drop gender dan male-nya, kemudian kita tampilkan. Nah, jadi pada baris 0 ini gendernya berarti male, kalau yang baris 4 ini gendernya berarti female, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita cek apakah ada kolom yang datanya itu kosong. Nah, ternyata nggak ada, artinya sudah terisi. Lalu kita split data antara data training dan data testingnya, kita split dengan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4 sesuai dengan yang ada pada soal. Jadi kalau yang 0,3 itu akurasinya ini ya 0,79 sekian, yang 0,2 juga sama 0,79 sekian, dan yang 0,4 itu sama 0,79 sekian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sini untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi klasifikasi lebih baik dari data asli. Jadi sebelum membuat video ini saya sudah mencoba beberapa kombinasi, tapi kalau dijelaskan di video ini akan memakan waktu banyak, jadi saya catat di sini hasilnya. Untuk yang dataset iris ini saya menggunakan satu kombinasi dan dua kombinasi. Untuk yang satu kombinasi ini ada Sephaleng, Sephalwith, Petalang, dan Petalwith. Jadi satu kombinasi ini menurut saya yang paling baik digunakan yaitu saat menggunakan Petalwith ini, karena di perbandingan 0,2 itu dihasilkan akurasi sempurna atau 100%, sedangkan untuk 0,3 dan 0,4 sendiri itu 91% dan 93%. Menurut saya ini paling baik. Terus sedangkan di dua kombinasi ini saya menggunakan Sephaleng Sephalwith, Sephaleng Petalwith,
Sepalwhid, Petalwhid, dan yang terakhir Petalength, Petalwhid. Dari dua kombinasi ini menurut saya yang paling baik dari data aslinya itu adalah yang Petalength dan Petalwhid, karena saat digunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4 itu hasilnya rata-rata di atas 96%, berbeda dengan yang lainnya ini ya, masih ada yang 70, ada yang 75, ada yang 80. Jadi menurut saya yang lebih baik saat menggunakan dua kombinasi ini adalah Petalength dan Petalwhid. Selanjutnya untuk dataset adult, saya menggunakan ini sebenarnya saya sudah coba ke banyak kombinasi. Itu saya cari mana yang nilainya itu lebih besar dari data aslinya, dan ini saya tampilkan dua karena yang lainnya itu sama nilainya dan atau lebih di bawahnya, seperti itu. Jadi yang pertama saya gunakan 5 kombinasi, yaitu age, educational norm, capital gain, capital loss, dan hours per week, di mana perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4 ini hasilnya sama 0,79 sekian. Sedangkan untuk yang 4 kombinasi ini yang menggunakan age, educational norm, capital gain, dan capital loss itu pada perbandingan 0,2 dan 0,4 itu hasilnya 79%, tapi pada 0,3 tuh mencapai 80%. Jadi menurut saya 4 kombinasi ini memberi hasil klasifikasi lebih baik daripada data aslinya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.